Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anjali, NPM 1910013211114. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang fungsi dan relasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah. Langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Selamat menonton. Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang relasi dan fungsi lebih dalam, saya di sini akan menanyakan kepada teman-teman terlebih dahulu, apakah teman-teman tahu apa itu relasi dan apa itu fungsi? Ya, benar. Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan lain. Misal, relasi dari himpunan A ke himpunan B. Itu maksudnya adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Selanjutnya, fungsi. Misal A dan B himpunan relasi biner, maka yang dikatakan fungsi jika suatu elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka dapat dikatakan F memetakan A ke B. Contoh, himpunan A X di mana X lebih dari min 3 dan kurang dari min 1. X elemen himpunan A. Jika fungsi memetakan X ke X kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat, maka untuk mencari fungsi dari anggota himpunan A, kita terlebih dahulu mengetahui apa saja yang ada di dalam anggota himpunan A. Di dalam soal dikatakan himpunan A beranggotakan X di mana X lebih dari min 3 kurang dari min 1. Jadi X lebih dari min 3 kurang dari min 1 itu merupakan anggota A, yaitu min 3, min 2, dan min 1. Jadi fungsi dari min 3 sama dengan min 3 kuadrat itu sama dengan 9. Fungsi min 2 kuadrat sama dengan 4. Fungsi min 1 sama dengan min 1 kuadrat itu sama dengan 1. Ada beberapa istilah penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada domain, kodomain, dan rank. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal, atau bisa juga disebut himpunan yang memuat elemen pertama himpunan pasangan berurutan relasi R. Yang kedua, kodomain. Kodomain adalah daerah hasil atau daerah himpunan kawan. Bisa juga disebut himpunan yang memuat elemen kedua himpunan pasangan berurut relasi R. Yang ketiga, rank. Rank adalah hasil dari suatu relasi atau fungsi. Mari kita lihat contohnya. Tentukan domain, kodomain, dan rank dari diagram panah di bawah ini. Sebelumnya, tata cara penulisan domain, kodomain, atau rank itu berada dalam bentuk himpunan. Ada kurung-kurung awal seperti ini. Untuk mencari domain, kita lihat semua anggota yang ada pada himpunan A, karena himpunan A ini merupakan daerah asalnya. Yang ada pada himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kodomainnya semua yang ada di himpunan B. Yang ada di himpunan B adalah A, B, C, dan D. Dan rank adalah semua yang ada di himpunan B atau di kodomain yang terkena panah. Yang terkena panah kan B, C, dan D. A tidak terkena panah, berarti A tidak dimasukkan. Selanjutnya di sini terdapat 3 buah diagram panah. Yang ketiganya merupakan relasi. Kenapa diagram 3 buah ini dikatakan relasi? Karena semuanya menghubungkan anggota
himpunan A ke anggota himpunan B. Tetapi jika diperhatikan dari diagram pertama yang sebelah kiri, selain merupakan relasi, diagram ini juga merupakan fungsi, karena setiap anggota domainnya dipetakan ke anggota kodomain tepat 1 kali. Begitu juga diagram kedua, meskipun ada satu di kodomain yang tidak memiliki pasangan, tetap dikatakan fungsi. Dan sedangkan diagram yang ketiga, terdapat suatu anggota di domain dipasangkan lebih 1 kali ke kodomain, sehingga diagram tersebut bukan merupakan fungsi. Mungkin sekarang teman-teman sudah mulai memahami perbedaan fungsi dan relasi itu. Cara menyatakan relasi bisa dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Langsung saja ke contohnya agar lebih mengerti. Diketahui 2 buah himpunan A dan himpunan B. Hubungan dari himpunan A ke B adalah lebih kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, koordinat kartesius. Yang pertama, diagram panah. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Himpunan B anggotanya 3, 4, dan 5. Apa relasinya? Relasinya himpunan A ke B adalah lebih kurang dari. Jadi A lebih kurang dari B. Langsung saja kita pasangkan saja 1 kurang dari 3. Jadi 1 dipasangkan ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 5. Jangan lupa tanda panahnya karena ini menentukan arah yang dipasangkan. Yang selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Untuk mencari himpunan pasangan berurutan, maka kita lihat diagram panahnya. Himpunan A dipasangkan ke B. Jadi 1 tadi kan dipasangkan ke 3, jadi himpunannya 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 5. Ini himpunannya. Yang ketiga, koordinat kartesius. Koordinat kartesius kan ada sumbu X dan sumbu Y. Domain itu merupakan himpunan A, kodomain himpunan B. Domain selalu di sumbu X, kodomain selalu di sumbu Y. Jadi kita dapatkan seperti di gambar ini, himpunan A pada sumbu X, himpunan B pada sumbu Y. Himpunan A tadi yang 1 dipasangkan ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Terus 3 ke 4, 4 ke 5. Sangat mudah kan untuk mencari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, koordinat kartesius dalam menyatakan relasi. Di dalam relasi juga ada dinamakan relasi inverse, yaitu dilambangkan dengan R pangkat min 1. Misal, relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka relasi inversenya kebalikan dari relasi, yaitu relasi dari himpunan B ke himpunan A. Contoh, himpunan P beranggotakan 2, 3, dan 4. Himpunan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 10. Di mana PQ elemen bilangan real. Jika P habis dibagi Q, maka untuk mencari relasi inversenya, kita cari terlebih dahulu relasinya. Relasi dari P ke Q, yang mana P habis dibagi Q yaitu 2,2, karena 2 habis dibagi 2, 2,4, 2,8, 2,10. 2,9 enggak, karena 2,9 tidak habis dibagi 2. 3,9, 4,4, 4,8. Dan apa relasi inversenya? Kebalikan dari relasi di atas. Jadi 2,2, 4,2,
8,2, 10,2, 9,3, 4,4, 8,4. Selanjutnya, ada juga dinamakan kombinasi relasi, di mana kombinasi relasi ada irisan, gabungan, selisih, beda setangkap. Contohnya, himpunan A beranggotakan A, B, dan C, dan himpunan B beranggotakan A, B, C, dan D. Dan relasi satunya A, B, B, C, C. Relasi duanya A, B, C, C, A, D. Maka untuk mencari irisan dari relasi 1 dan 2, yaitu kita lihat anggota dari relasi 1 dan relasi 2 yang sama. Anggota yang samanya cuma A, jadi A, yang kita tulis. Yang kedua, untuk mencari gabungannya, kita gabungkan relasi 1 dan relasi 2-nya. Jadi A, B, B, C, C, A, tidak usah ditulis 2 kali, cukup 1 kali saja. A, B, A, C, A, D. Yang ketiga, selisih relasi 1 ke relasi 2. Selisihnya, maka yang tidak sama dari relasi 1 ke relasi 2 anggota yang berada di relasi 1, yaitu B, B, C, C. Dan yang terakhir, relasi 1 beda setangkap dengan relasi 2, yaitu anggotanya B, B, C, C, A, B, A, C, A, D. Kenapa A, tidak ada? Karena A, ada di relasi 1 dan relasi 2, maka tidak ditulis. Mungkin itu materi tentang relasi dan fungsi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.